Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Musdalifah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Konawe Selatan. Hari ini saya akan melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Selain itu, saya juga akan membagikan praktik baik saya kepada rekan guru lain. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan guru yang telah hadir hari ini. Hari ini saya akan menampilkan diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Nah, ini merupakan salah satu tugas kami sebagai seorang calon guru penggerak di Angkatan 9 yang merupakan aksi nyata dari salah satu modul yang akan kami masukkan di dalamnya. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran kita saat ini yang kurikulum merdeka ini sangat terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan, guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Beliau juga memaparkan lampiran satu dasar-dasar pendidikan keluarga, di mana di dalamnya itu mengatakan bahwa kita itu mengambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Terkait dengan ini, kita sebagai pendidik itu hanyalah seorang petani saja yang mengarahkan siswa kita, murid kita dalam menumbuh kembangkan potensinya, menggali potensinya, mengembangkan pengetahuannya, keterampilannya, sehingga nantinya murid lebih bisa, lebih pandai lagi, lebih menambah kompetensi mereka. Baiklah, rekan guru yang saya hormati, ini adalah mind map dari budaya disiplin positif yang akan saya tampilkan. Sudah mulai dari teori kontrol dan teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Yang selanjutnya akan beralih ke makna disiplin, kemudian ada teori motivasi diri, ada nilai-nilai kebijakan universal dengan 5 posisi kontrol, dan selanjutnya di akhir ada segitiga restitusi yang nantinya akan menanyakan tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 7 poin penting dalam diseminasi yang akan saya bawakan ini. Yang pertama adalah paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Marilah kita masuk di konsep yang pertama, yaitu paradigma belajar. Di sini saya akan membuat sedikit simulasi kepada rekan-rekan Bapak Ibu. Jadi di perubahan paradigma ini saya akan memulai dengan kegiatan kepalan tangan. Bapak Ibu dulu saya akan berikan secari kertas, salah satunya yang berpasangan memasukkan kertas tersebut ke dalam tangannya, si A, kemudian si B mencoba membuka tangan
rayuan, ucapan, rujukan, dan atau mungkin mengancam atau merayu. Silakan coba Bapak Ibu simulasikan dulu, praktekkan dulu. Silakan Bapak Ibu. Satu-satu Bu. Iya Bu. Aswati, sehat? Kita anggap dia siswa atau Sesama teman saja. Iya. Saya mulai ya Bu ya. Bu Aswati sehat? Iya. Bu Aswati, bolehkah Bu Aswati membuka tangan Bu Aswati karena berhubung ada tugas yang harus diserahkan kepada saya. tidak boleh? Tidak boleh. Saya ulangi ya Bu Aswati. Saya minta maaf atas ketergangguannya Bu Aswati hari ini. Namun saya cuma ingin supaya Bu Aswati ini rela atau dengan hati yang senang membuka tangan Ibu untuk memberikan saya kertas yang Ibu yang berada di dalam Ibu. Boleh Bu Aswati? Iya, terima kasih banyak Bu Aswati. Jadi ini dibukakan kemudian terakhir ya Bu. Iya, tepuk tangan Bu. Terima kasih. Baiklah, tadi kita sudah lihat simulasi dari Ibu Aswati dan Ibu Mulyani. Nah, sekarang saya akan menanyakan kepada Bapak Ibu. Kira-kira tadi itu siapa sih yang memegang kontrol? Apakah Ibu Aswati yang menggenggam tangannya atau Ibu Mulyani yang mencoba merayu Ibu Aswati untuk membuka dalam? Mungkin ada yang menjawab? Ibu Martina mungkin? Baik, terima kasih. Kalau menurut saya yang memegang kontrol tangan itu adalah Ibu Aswati dan Ibu Mariani ini dia berusaha merayu Ibu Aswati agar Ibu Aswati bisa menyerahkan apa yang dia sembunyikan di tangannya dengan tanpa paksaan dan dengan sendiri dia akan menyerahkan benda tersebut kepada Ibu Mariani. Ibu Martina, baiklah. Dari simulasi tadi kita bisa lihat, kita bisa belajar bahwa ternyata kontrol diri itu terjadi pada diri kita sendiri. Bukan dari orang lain atau ancaman atau rayuan, bukan, itu adalah kesadaran dari kita sendiri. Nah, begitu juga yang terjadi pada murid-murid kita di sekolah. Meskipun kita mulai mengancam atau merayu mereka untuk melakukan belajar sesuatu, melakukan sesuatu, tetapi kalau murid itu tidak mempunyai kontrol diri, tidak mempunyai kesadaran diri untuk memulai untuk belajar sendiri, maka itu sebenarnya tidak akan terjadi. Nah, di sini ada konsepsi tentang makna kontrol. Selama ini kita sebagai pemimpin itu ternyata ada kesalahpahaman dalam diri kita. Kita itu berpikir guru itu dapat mengontrol murid. Padahal sebenarnya tidak. Kenapa? Karena pada saat kita mengontrol itu, bisa saja murid itu akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan ketika kita tidak mengontrolnya. Itulah mengapa sebenarnya guru itu tidak mengontrol murid. Dia tidak mempunyai kekuatan seperti itu untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sebenarnya itu hanya ilusi saja bahwa dengan kita memberikan penguatan kepada murid bahwa dia ini pintar, dia ini baik, dia ini bisa melakukannya, itu sebenarnya tidak terlalu bermanfaat kepada murid. Karena murid akan merasa menjadi besar kepala atau menjadi tinggi hati karena selalu dipuji-puji. Bukan berarti murid tidak mempunyai motivasi lagi, tetapi kedepannya itu dalam menurunkan penguatan positif itu lebih diperhatikan. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah akan menguatkan karakter. Nah, sebenarnya ini juga hanya ilusi saja ketika kita memberikan perasaan bersalah kepada murid-murid. Mungkin kepada murid yang bodoh, kita biasanya mengatakan, kamu ini bodoh sekali, kenapa kok tidak bisa mengerjakan seperti ini? Itu sebenarnya bukan cambuk kepada
jadi untuk membuat murid merasa bersalah itu sebenarnya tidak mengeluarkan karakter mereka sendiri. Dan terakhir adalah orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Tidak ada orang dewasa yang memiliki hak itu. Baik itu memiliki hak untuk memasak muridnya atau mungkin anaknya sendiri, kita tidak memiliki hak untuk itu. Karena di sini hak adalah hak lahir yang dimiliki oleh seseorang, jadi kita tidak bisa untuk memaksakannya. Selanjutnya di sini adalah perubahan paradigma stimulus respon. Siapa sebenarnya yang memiliki kontrol itu? Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Yang selama ini kita rasakan itu ada di stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ketika orang lain mempunyai pandangan yang berbeda dengan kita jangan serta-merta memaksa mereka untuk menggunakan pandangan kita. Tidak, mari kita melihat dari sisi pandangan mereka sendiri. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jangan kita memaksakan bapak ibu atau murid-murid harus belajar sesuai dengan caranya ibu atau sesuai dengan caranya bapak. Tidak, mari kita melihat bagaimana murid itu belajar sesuai dengan pandangannya dia sendiri. Jadi tidak mengubah kodratnya murid. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Janganlah sekali-kali kita melihat perilaku buruk murid-murid kita itu merupakan suatu kesalahan. Bisa saja mereka melakukan hal itu karena suatu tujuan. Mungkin ada tujuan tertentu ketika mereka melakukan sesuatu yang buruk. Jadi mungkin sebaiknya pada saat mereka melakukan sesuatu yang buruk, kita berusaha mencari tahu apa sih tujuannya mereka. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini terkait dengan simulasi tadi. Tidak ada yang bisa mengontrol kita, ibu, bapak. Yang begitu juga dengan murid. Ada yang bisa mengontrol mereka, kecuali kesadaran mereka sendiri, kontrol diri mereka sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Oh, tidak bisa. Ini sama seperti tadi simulasi tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat kunjungan belakang. Ketika kita meminta murid untuk melakukan sesuatu, tetapi ternyata bisa gagal, berarti kita harus memaksanya untuk melakukan kegiatan tersebut. Ajarlah murid untuk berkolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin kita bisa memberikan pilihan kepada murid kalau kegiatan yang satunya tidak mau dilakukan. Mungkin kita bisa berikan pilihan yang lain. Oh, misalnya kegiatan yang ini bagaimana? Apakah kira-kira setuju dengan murid atau tidak? Nah, model berpikir menang-menangkan. Ini adalah paradigma yang harus betul-betul kita ubah. Jangan kita berpikir harus ada yang menang atau kalah, baik itu dengan murid atau kita sesama rekan guru. Marilah kita berpikir bersama-sama menang, bersama-sama berkolaborasi untuk melakukan sesuatu kegiatan. Selanjutnya kita masuk di konsep yang kedua, yaitu disiplin positif. Ada mungkin bapak ibu yang bisa menjelaskan apa sih disiplin itu, Ibu Mariani? Jadi menurut saya disiplin itu adalah bagaimana kita bisa waktu. Salah satu contohnya adalah kita datang pada waktu di sekolah. Jadi disiplin di sini saya sampaikan bahwa sesuatu yang harus dilakukan dengan mengontrol diri kita sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mariani. Betul sekali. Selama ini kita selalu berpikir disiplin itu sebenarnya sebuah pemaksaan kepada aturan untuk kita jalankan. Tapi sebenarnya itu tidak. Disiplin ini terkait dengan kontrol diri kita tadi. Di awal, makna dari disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin ini membuat seseorang
bagaimana kita bisa membimbing dan mengarahkan murid-murid kita agar memiliki nilai-nilai kebijakan yang sesuai dengan profil pajak Pancasila. Selanjutnya, mari kita masuk di konsep yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Tadi, ketika murid kita melakukan sesuatu, melakukan kesalahan dalam entah itu di dalam kelas atau di luar kelas, di lingkungan sekolah, sebenarnya siswa kita itu memiliki motivasi atau dorongan, entah itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik. Nah, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sebenarnya bagaimana sih kita berperilaku selama ini? Mengapa kita melakukan segala sesuatunya? Dan apakah kita melakukan sesuatu itu karena dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari lain? Mungkin ada Bapak Ibu guru bisa menjawab. Bapak Irfan mungkin? Kira-kira Bapak Ibu guru selama ini berperilaku itu karena apa? Ada dorongan dari lingkungan atau bagaimana? Ya, terima kasih. Menurut saya berperilaku baik dalam lingkungan sekolah itu dari dorongan kita sendiri. Karena menurut saya kita ini adalah seorang guru dan ditiru. Kita ini merupakan teladan untuk anak siswa kita atau peserta didik kita. Jadi kita harus memberikan contoh perilaku yang baik atau yang positif. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, betul sekali. Sebenarnya bagaimana kita berperilaku selama ini seharusnya itu berasal dari diri kita. Jangan karena kita ingin melakukan sesuatu karena dorongan dari orang lain. Menurut Bapak Ibu pernah tidak sih Bapak Ibu melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, atau mungkin untuk mendapatkan hadiah, atau mungkin untuk mendapatkan penghargaan? Apalagi kira-kira alasan seseorang yang melakukan sesuatu? Terima kasih. Jadi perbuatan atau hal yang sering dilakukan untuk mendapatkan suatu hadiah atau dipuji, saya rasa itu biasa bagi seluruh kita lakukan karena terkadang bukan dorongan dari bawah, bukan dorongan dari sendiri yang kita lakukan sehari-hari, namun karena ingin mendapatkan pujian. Nah, disinilah sehingga dalam hal ini yang akan kita kembangkan, maka akan berlaku dengan apa yang seharusnya kita lakukan ke depannya. Sama halnya juga dengan kita sebagai guru, seandainya kita terbiasa dengan hal-hal yang begitu, otomatis kita tidak bisa memberikan atau memotivasi anak-anak dari motivasi dari dalam mereka, karena kita terbiasa dengan hal-hal yang kita lakukan, yaitu kami ingin mendapatkan pujian, dan itu hal yang sering kita lakukan. Kenapa? Karena segala sesuatu selalu kita istilahnya membangun diri sendiri. Kenapa? Karena selalu ingin mendapatkan pujian atau penghargaan. Saya rasa itu Bu. Jadi kalau untuk sehari-hari saya sendiri juga terkadang merasa bahwa dorongan untuk melakukan sesuatu itu karena berasal dari kata ini dipuji. Tapi saya yakin bahwa kita sebagai guru bagusnya kalau kita memiliki motivasi dari dalam, dan kita juga bisa menggerakkan atau memotivasi anak-anak untuk memiliki motivasi dari dalam. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mariani. Betul sekali. Dari apa yang sudah dipaparkan dari Ibu Mariani, ternyata selama ini ada dua motivasi terhadap perilaku yang kita perlihatkan, yaitu ada motivasi eksternal dan internal. Nah, untuk motivasi eksternal ini yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Kita sering berpikir, apa sih yang akan terjadi misalnya apabila saya melakukan ini? Nah, itu merupakan motivasi internal, motivasi eksternal. Jadi kita melakukan sesuatu
Nah, di sini dihukum oleh penghargaan itu. Sebenarnya penghargaan itu berlakunya sama dengan hukuman. Ketika kita memberikan hukuman, ketika kita memberikan penghargaan, sebenarnya itu sama saja artinya kepada orang. Di sini sudah ada dorongan eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan atau hukuman kepada murid. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua adalah penghargaannya tidak efektif. Mungkin dari penghargaannya itu, misalnya murid diberikan semacam hadiah uang, mungkin itu sebenarnya tidak efektif apabila kita memberikannya sebagai penghargaan kepada murid. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ketika kita memberikan penghargaan kepada murid yang mendapat peringkat yang lebih tinggi, akhirnya siswa yang tidak mendapat peringkat itu akan merasa iri, merasa sakit hati. Bisa saja dia akan merusak hubungannya dengan siswa yang mendapat peringkat tadi karena merasa cemburu. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian ada penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum ini contohnya ketika murid melakukan kesalahan dan kita memberikan hukuman terhadap kesalahannya tersebut. Dan ada pula yang ini kebalikannya, yang dihukum oleh penghargaan karena penghargaan itu menurunkan kualitas murid. Sebagai contoh nih Bapak Ibu saya tadi, ada sekelompok mahasiswa yang melakukan penelitian misalnya ini, mereka bisa menyelesaikan penelitian itu dengan bekerja sama dengan dia. Tetapi ketika ada seseorang yang ingin menyewa salah satu mahasiswa ini untuk melakukan penelitian, maka mahasiswa ini akan merasa hebat karena dia telah mendapatkan bayaran atau penghargaan dari pekerjaannya itu, sehingga dia tidak terlalu giat lagi dalam melakukan kegiatan tersebut. Sebaliknya mahasiswa lain yang tidak diberi penghargaan, yang tidak ada yang tidak ada yang memberikan bayaran, dia akan lebih memperdalam lagi, mengasah lagi bakatnya. Jadi bisa jadi ini juga terjadi kepada murid kita ketika kita memberikan banyak penghargaan. Karena bisa saja murid yang lain yang tidak diberi penghargaan akan lebih mengacu diri dia sendiri dalam belajar dibanding murid yang telah kita beri penghargaan. Nah, ini juga terkait dengan penghargaan yang mematikan kreativitas murid. Kemudian ada penghargaan yang mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dia terkait tadi dengan motivasi perilaku yang sebelumnya kita bahas. Ada program kebajikan atau apresiasi. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita harus memberikan penghargaan kepada murid? Kalau tadi saya katakan penghargaan itu sama saja dengan hukuman. Jadi marilah kita memberikan apresiasi kepada murid ketika mereka melakukan sesuatu yang baik atau mungkin sesuatu yang buruk. Nah, berikan mereka pengakuan. Beri pengakuan mereka secara khusus. Maksudnya bagaimana yang secara khusus atau secara pribadi? Jangan lagi berikan ketika ada orang lain. Bahwa mungkin kita hanya berdua saja dan memberikan apresiasi. Dan ingat, dalam memberikan apresiasi ini jangan karena hasil yang dia dapatkan, tetapi karena upaya atau effortnya murid untuk melakukan sesuatu sehingga dia mendapatkan hasil yang baik. Jadi yang perlu kita tekankan Bapak Ibu, jangan menghargai atau mengapresiasi apa yang dia dapatkan, tapi hargai upaya mereka, usaha mereka dalam mendapatkan hasil tersebut. Jadi bukan hanya memberikan kita saja, mungkin siswa yang tadinya tidak bisa membaca, kemudian karena belajar terus-menerus, akhirnya dia sudah bisa membaca. Jadi mari kita menghargai usahanya dia untuk bisa belajar membaca. Nah, di sini ada contoh pengakuan dan apresiasi kebajikan. Mungkin kalimat pertama yang bisa kita katakan untuk mengapresiasi murid kita. Kemarin saya perhatikan, misalnya kemarin saya perhatikan kamu menolong temanku.
Nah, kita bisa mengucapkan saya menghargai usahamu untuk membantu teman-teman dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Kemudian ketika mungkin siswa kita ada yang melihat mengungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, marilah kita apresiasi perbuatan tersebut dengan mengucapkan terima kasih karena sudah mau membersihkan. Karena secara tidak langsung sebenarnya murid kita itu melakukan tanggung jawabnya kepada murid, kepada sekolah ini, kepada sekolah kita dalam menjaga kebersihan sekolah. Baiklah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, biasanya itu kalau ada murid yang melakukan kesalahan, biasanya juga kita memberikan hukuman. Tapi ada juga yang namanya konsekuensi Bapak Ibu. Nah, di sini ada dua tabel yang membedakan antara yang mana itu hukuman dan yang mana konsekuensi. Jadi di bagian hukuman ini yaitu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Sedangkan di bagian konsekuensi dia harus terjadi, tetapi bukan berarti itu harus menyakitkan. Kemudian hukuman itu biasanya akan membuat anak sakit, baik itu secara fisik maupun hatinya, untuk jangka waktu yang lama. Jadi bisa menjadi sakit hati karena hukuman yang kita berikan. Tetapi ketika kita berikan yang konsekuensi, murid hanya akan merasa tidak nyaman dan itu hanya berlaku dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya hukuman ini akan membuat murid kita itu membenci kedisiplinan. Tetapi kalau kita memberikan dia konsekuensi terhadap apa yang akan dia lakukan, anak-anak kita ini bisa menghargai apa itu kedisiplinan. Selain itu, hukuman juga ini bersifat paksaan. Karena kenapa? Murid tidak akan mau melakukannya, tapi kita memaksa karena itu sudah hukumannya mereka. Tetapi kalau kita melakukan konsekuensi, maka ada stimulus atau tanggapan yang diberikan. Selanjutnya ada konsep diri yang umum apabila diberikan hukuman, sedangkan untuk konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Dan pada saat diberi hukuman, murid juga akan merasa marah, kadang juga merasa bersalah, merasa dipermalukan, apalagi kalau kita memberikan hukuman murid di depan teman-temannya, dan mereka akan merasa tidak dihargai. Tetapi ketika memberikan konsekuensi saja, maka yang dirasakan murid itu adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan merasa disasihkan untuk sementara. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru. Di sini saya akan minta kepada Bapak Ibu untuk menilai sebenarnya tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu
hidup. Yang pertama bertahan hidup. Kalau kita tidak bisa bertahan hidup, maka kebutuhan dasar yang lain tidak akan bisa terpenuhi. Selanjutnya setelah bertahan hidup ada kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima, ada kebutuhan penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, mari kita lihat yang mana sih yang termasuk kebutuhan dasar bertahan hidup dan yang lainnya. Jadi bertahan hidup ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling primer, yang mana itu termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jadi kebutuhan dasar ini lebih ke haknya kita sebenarnya, ya, haknya kita sebagai manusia untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan lain-lainnya. Ya, sudah sekali sadar dan praktek. Di kebutuhan dasar yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Dalam kebutuhan ini yang ingin kita dapatkan itu ketika kita ingin merasa diterima, baik di manapun, kita ingin merasa dipedulikan, kita disebut kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian untuk kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan dasar ini seperti harga diri kita ini merasa diterima, merasa dipedulikan. Kemudian ada kebutuhan dasar kebebasan, di mana kita merasa mandiri, merasa memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah diri kita. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir yaitu kesenangan, seperti kita bermain-main, yang biasanya kita apa istilahnya healing. Nah, ya, jadi di situ kita mendapatkan kebutuhan dasar kita yang yaitu kesenangan. Ternyata Bapak Ibu, murid kita ketika melakukan suatu kesalahan sebenarnya ada salah satu kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Itulah mengapa pada saat mereka melakukan kesalahan atau kehilafan, sudah tugas dan peran kita untuk menanyakan, untuk menelusuri, menganalisa sebenarnya kenapa murid kita ini melakukan kesalahan seperti ini. Ketika misalnya dia mengganggu temannya, bisa saja dia melakukan itu karena unsur kesenangan, hanya ingin bersenang-senang saja. Atau mungkin ketika murid kita mengantuk di dalam kelas, kita bisa bertanya mendekat, sebenarnya kenapa nak misalnya mengantuk pada saat kita belajar ini, sebenarnya ada apa? Bisa saja murid kita ini tidak makan sebelum atau tidak sarapan sebelum ke sekolah. Jadi sebenarnya perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh murid kita karena salah satu dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Tapi bukan berarti ini tugasnya kita untuk memenuhi kebutuhan dasarnya murid. Ini adalah tugasnya juga orang tua, wali murid. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan murid, dengan orang tua murid, dengan sesama rekan guru, supaya kebutuhan dasar murid kita ini bisa terpenuhi. Sekarang mari kita masuk di konsep yang kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, di sini ada kata restitusi. Restitusi itu sebenarnya apa sih? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka untuk mencapai tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Nah, untuk restitusi ini biasanya kita lakukan ketika ada murid yang melakukan kesalahan, yang melakukan kehilangan. Jadi kita jangan seperti tadi yang langsung memberikan hukuman atau konsekuensi kepada murid. Marilah kita bertanya murid, sebenarnya ada apa? Mengapa murid kita melakukan kesalahan? Mungkin karena salah satu kebutuhan dasar tadi mereka tidak terpenuhi, sehingga kita bisa melakukan restitusi. Nah, melalui restitusi ini kita bisa mengarahkan murid, kita bisa berkolaborasi dengan murid untuk mengarahkan mereka sebenarnya bahwa kesalahan ini bisa tidak diperbaiki, supaya mereka ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi.
Yang kedua untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Mengapa saya katakan tawaran? Karena pada saat merestitusi murid itu, kita tidak memaksa murid seperti menghukum mereka kalau harus melakukan sesuatu sebagai akibat dari perbuatannya. Tapi kita memberi pilihan kepada murid. Misalnya untuk memperbaiki kesalahannya itu dia harusnya melakukan apa? Jadi sesuai dengan apa yang dilakukan, yang ingin dilakukan murid, yang termasuk motivasi internalnya, bukan internal, eksternal. Selanjutnya ada restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri murid, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya tersebut. Kemudian restitusi diri ini adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan terhadap tindakannya. Kemudian restitusi ini lebih berfokus kepada solusi, bukan untuk hukuman ataupun konsekuensi. Kemudian dengan merestitusi bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita bisa mengarahkan murid sebagaimana seharusnya berbuat atau bertingkah laku, berperilaku yang sekiranya sesuai dengan kelompoknya. Di sini ada tabel di mana hukuman merupakan identitas yang gagal, sedangkan di untuk identitas yang sukses yang termasuk disiplin ada konsekuensi dan restitusi. Nah, untuk hukuman ini bernilai negatif kepada murid, sedangkan untuk konsekuensi bernilai netral, dan untuk restitusi adalah pilihan yang paling baik karena ini merupakan bernilai positif bagi murid. Restitusi itu merupakan pilihan yang menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid akan mendapatkan penguatan dengan masalah yang terpecahkan. Kemudian murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Selanjutnya yang terakhir, murid dan atau anak-anak kita akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Baik, terkait dengan 5 posisi kontrol tadi, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah menghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira selama ini Bapak Ibu guru sudah berada di posisi di mana? Di sini ada contoh. Ketika guru berbuat, motivasinya itu ketika dia menjadi penghukum, maka dia akan kritik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau mungkin menyindir. Nah, ketika dia berada di posisi rasa bersalah, maka dia akan berceramah dan mengatakan ini kecewa kepada kamu. Itu akan memberikan posisi memberikan rasa bersalah kepada murid. Tetapi terkadang juga ada yang kita memposisikan diri kita sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid kita. Atau biasa juga kita menghitung atau mengukur bagaimana tingkat kesalahannya mereka. Kemudian yang terakhir ada posisi manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, ternyata posisi penghukum dan membuat rasa bersalah ini termasuk identitas yang gagal. Karena dia ini hanya menghindari hukuman saja bagi murid. Kemudian termasuk kontrol dari luar juga. Sedangkan sebagai posisi kontrol sebagai teman atau pemantau termasuk identitas yang berhasil atau sukses. Tetapi ada tetapinya, posisi ini hanya memberikan ketergantungan kepada murid kepada kita, dan murid akan hanya mengharapkan imbalan dari apa yang telah dia lakukan. Jadi yang mana sebenarnya yang paling bagus dari kelima posisi ini? Manajer yang disukai dulu. Jadi posisi kontrol manajer yang paling bagus diterapkan kepada murid kita, karena murid akan lebih menghargai dirinya sendiri. Di sini ada beberapa motivasi yang ketika kita misalnya yang berkaitan dengan dunia yang berkualitas. Sebagai posisi manajer, maka murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas, dan dapat
supaya tidak terlambat lagi apa yang bisa kamu lakukan. Jadi kita berikan pilihan, memberikan kebebasan kepada mencerna sendiri, memberikan kesadaran pada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang bisa memperbaiki kesalahannya. Sekarang kita masuk di konsep ke-6, yaitu keyakinan keras. Terkadang kita bertanya-tanya, bahkan saya sendiri juga bertanya, mengapa sih harus keyakinan keras? Mengapa bukan peraturan saja? Kalau peraturan kan kita bisa menetapkan sendiri, harus begini, harus begitu. Tetapi kembali lagi, ternyata kalau kita berbagi itu sama saja dengan pemaksaan, dan pemaksaan berarti itu sama saja dengan pada saat kita memberikan hukuman. Nah, kenapa harus keyakinan? Karena apabila kita memberikan tentang keyakinan kelas ini dan bukan peraturan, maka keyakinan itu sebenarnya
Yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa yang terkandung di dalamnya? Menghormati orang lain. Betul sekali. Ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai. Jadi ini menghormati juga orang lain, menghormati peraturan seperti komitmennya diri kita. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai yang terkandung itu adalah nilai keselamatan dan menghormati orang lain. Jadi selain keselamatan kita juga bagaimana kita menghormati orang lain tidak melakukan kekerasan. Ada peraturan yang mengatakan dilarang menggunakan narkoba. Sebenarnya itu nilai keyakinan kesehatan supaya kita itu sehat, terjaga kesehatannya. Kemudian ada bergantian atau menunggu giliran, ada menggunakan masker yang memiliki nilai keyakinan kesehatan dan keselamatan, dan terkadang ada juga peraturan di sekolah itu jangan berlari di kelas atau koridor. Sebenarnya itu untuk memenuhi nilai keyakinan keselamatan dan juga keamanan. Nah, ini adalah salah satu contoh aksi nyata Bapak Ibu yang telah saya terapkan pada kemarin pada saat pembuatan keyakinan
memvalidasi kebutuhan. Untuk memvalidasi kebutuhan ini sebenarnya membantu murid mengenali basicnya mereka sendiri, kebutuhan dasarnya mereka apa yang ingin dipenuhi. Karena sebenarnya pada dasarnya itu semua kita kan manusia, bukan hanya murid, tapi kita semua ini mempunyai tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Dan ketika salah satu kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan perilaku yang mungkin tidak mencerminkan kedisiplinan atau budaya yang positif. Baiklah Bapak Ibu, di bagian validasi kebutuhan ini, sebagai guru kita bisa mengatakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa mau melakukan kesalahan tersebut, dan apa yang terbaik bagi kamu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Jadi kata-kata seperti inilah yang seharusnya kita katakan kepada murid ketika mereka melakukan kesalahan untuk memvalidasi kebutuhan mereka. Kemudian, tahap tes usia terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini kita akan membimbing anak atau murid kita untuk melihat kesalahannya dan menghubungkannya dengan norma-norma sosial atau nilai keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Dalam menanyakan keyakinan ini, seharusnya kita sebagai guru mengatakan yang seperti ini. Apa sih nilai yang kita percaya di kelas dan sekolahnya kita? Mengarahkan murid untuk mengingat kembali keyakinan. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Sebenarnya kelas yang ideal itu seperti apa? Atau mungkin kita bisa mengatakan kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan memotivasi atau memberikan membuka kontrol diri dan kesadaran diri kepada murid untuk melihat sebenarnya saya ingin menjadi seperti apa. Jadi kita mengarahkan murid untuk melihat kembali bagaimana dia bisa menjadi sebuah pribadi yang lebih baik lagi. Nah, ini merupakan salah satu aksi nyata yang telah saya terapkan dalam menangani siswa yang melakukan kesalahan melalui penerapan sendirian institusi. Silakan Bapak Ibu ditonton sebentar, mungkin bisa menjadi bahan yang kita ke depannya dalam menyelesaikan masalah. Yang tahu kenapa Ibu panggil ke sini, Nak? Kenapa? Tadi terlambat datang sekolah. Iya, terlambat datang sekolah. Jam berapa tadi Rian ke sekolah, Nak? Jam 8. Setengah 8. Kenapa Rian bisa terlambat datang ke sekolah? Mengerjakan PR tadi malam. Oh, jadi mengerjakan PR tadi malam. Jadi begadang Rian. Ya. Nah, akhirnya terlambat bangun. Iya, tidak apa-apa. Itu wajar. Ibu juga pasti terlambat ke sekolah kalau malamnya begadang. Nah, menurut Rian, keyakinan kelas apa yang sudah Rian langgar? Tidak hadir tepat waktu. Dia tidak hadir tepat waktu. Penting tidak Nak itu hadir tepat waktu di sekolah? Iya. Penting ya, supaya apa? Tidak terlambat menerima pelajaran. Rian mau memperbaiki kesalahannya, Nak? Nah, bagaimana caranya Rian perbaiki kesalahannya? Tidak begadang. Tidak begadang kalau malam ya. Jadi PR-nya dikerjakan siang hari, betul sekali, supaya kalau pagi tidak terlambat bangun, jadi tidak terlambat ke sekolah ya. Jadi kapan Rian mau mulai perbaiki kesalahannya? Mulai kapan? Mulai hari ini. Oh, bagus sekali, Ibu senang. Semoga Rian tidak terlambat lagi datang ke sekolah ya. Ibu senang sama Rian karena mau memperbaiki kesalahannya. Ya sudah, kalau begitu silakan Rian kembali lagi ke kelasnya, Nak. Susi, tahu kenapa Ibu panggil ke sini, Nak? Tahu. Kenapa? Karena ganggu Atika. Kenapa tadi Sisi ganggu Atika, Nak? Jadi dulu yang mulai. Apa yang dilakukan Atika tadi? Dia ambil pulpenku dan dia izin. Oh iya, Ibu juga akan seperti itu seandainya Ibu ada di posisinya Sisi, ya. Terus tadi Sisi apakan Tika tadi? Saya
Kalau menurut Sisi, tindakannya Sisi tadi itu sudah sesuai dengan keyakinan kelasnya kita? Tidak. Keyakinan kelas yang mana yang Sisi langgar? Ini berbicara tidak sopan. Kalau menurutnya Sisi, penting tidak berbicara sopan? Penting. Kenapa penting? Menghargai teman, yang menghargai teman. Seharusnya kalau begitu Sisi harus apa sama temannya? Kalau misalnya temannya berbuat salah, minta maaf sama temannya. Iya. Jadi Sisi mau bersedia minta maaf sama temannya? Iya. Oh, bagus. Bagus sekali. Sisi sudah mau meminta maaf sama temannya dan mengakui kesalahannya. Jangan diulangi lagi, nak ya. Nah, baik, senang karena Sisi mau berubah. Ibu harap Sisi bisa menjadi anak yang baik, yang penyabar, dan selalu berkata sopan santun ya. Ya. Kalau begitu Sisi boleh kembali lagi ke kelasnya, nak. Ya. Jadi Bapak Ibu, itulah tadi salah satu aksi nyata saya dalam menerapkan segitiga institusi. Saya berharap Bapak Ibu bisa menerapkannya nanti di kelas-kelasnya mungkin, atau ketika ada salah satu guru kita yang melakukan kesalahan. Baiklah, dengan berakhirnya tadi aksi nyata penerapan segitiga institusi yang merupakan konsep terakhir atau materi terakhir dalam diseminasi budaya positif yang saya paparkan ini, maka berakhir pula kegiatan diseminasi ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru hebat yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi ini. Terima kasih. Saya berharap apa yang saya bagikan, yang saya berikan hari ini kepada Bapak Ibu bisa bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Atika, saya siswa kelas 5. Saya senang sekali karena Ibu Guru Musdalifah telah membimbing saya dalam membuat keyakinan kelas bersama-sama. Semoga saya bisa mematuhi keyakinan kelas yang sudah saya buat. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Hidayat. Saya murid SDN 3 Benua. Saya senang telah melakukan segitiga restitusi. Saya berterima kasih pada Ibu Musdalifah karena telah membantu saya untuk menyelesaikan masalah yang selalu terlambat ke sekolah. Terima kasih Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi. Saya murid dari SDN 3 Benua. Saya senang telah melakukan segitiga restitusi. Saya berterima kasih pada Ibu Musdalifah karena telah membimbing saya untuk selalu berbicara sopan. Terima kasih.